sama bersatu di dalam doa, kita akan memulai acara Miracle is Free kita pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pada malam hari ini kami diberikan kesempatan, kami diberikan kesehatan untuk kembali memuji menyembah Tuhan, bersekutu melalui ibadah online Miracle is Free Tuhan. Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh ibadah kami ke dalam tangan-Mu. Dari awal pertengahan sampai akhirnya biar Tuhan sendiri yang pimpin, Tuhan sertai, dan biarlah Tuhan sendiri yang membuat dan melakukan mujizat-Mu. Terima kasih, pimpin ibadah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Oke, puji Tuhan, saudara-saudara. Sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan, kita masuk dalam puji-pujian dan penyembahan terlebih dahulu. Bersama-sama kita akan mengikuti pujian ini, supaya dalam puji-pujian Tuhan hadir, dan pada waktu Tuhan hadir, maka mujizat terjadi. Haleluya, kita sama-sama akan menyanyi bersama-sama, kita berdoa juga sungguh-sungguh, supaya hadirat Tuhan turun atas kita semuanya. Mari sama-sama kita ikutin lagu ini. Dalam kesesakan, Kau sangat terbukti. Hatiku bersuka memuji nama-Mu, jiwaku bermegah, angkat tanganku, apapun yang terjadi dalam kehidupanku, sukacitaku hanya di dalam-Mu. Sama-sama angkat pujiannya dengan sungguh-sungguh. Yesus, sukacitaku. penolong. Videonya stop. Gangguan ini. Apa Pak Gus? Videonya disconnect apa?
Zoom. Puji Tuhan, saudara, ada sedikit gangguan internet, saya minta maaf ya. Tetapi tidak mengurangi rasa syukur kita kepada Tuhan malam hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ya seperti lagu tadi sebetulnya menceritakan atau mengajak kepada kita semuanya, kalau sukacita ini ada di dalam Tuhan, ya pada waktu kita memiliki sukacita yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, maka semua kita bisa hadapi ya dengan baik ya, karena pada waktu kita menyembah Tuhan, pada waktu kita memuji Tuhan, ada hadirat Tuhan ya. Puji nama Tuhan. Sekali lagi saya minta maaf karena ada gangguan jaringan, saudara, dan mari kita sekarang bersama-sama kita akan masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebelum kita masuk di dalam pemberitaan firman Tuhan, saya akan menyapa dulu, ada banyak sekali ya kawan-kawan baru kita, ada Ibu Karisa, ada Ibu Hanaming, ada siapa ya, Ibu RMO, ini Bapak Roman, ya ada Ibu Rosalinda, ya ada siapa lagi nih, ya ada Pak Usman Gunadi, ya dan ada Ibu Nike, ya dan semuanya ya ada banyak sekali ini yang ada di Zoom, saudara, belum ada yang ada di YouTube juga, maaf ya, ada di Facebook juga banyak ya saudara-saudara ya. Nah, saudara-saudara, malam hari ini sekali lagi kita akan membahas tentang sentuhan spirit mengubah dari yang hina menjadi mulia. Jadi Tuhan itu sanggup mengubah ya. Kehadiran Tuhan itu selalu mengubah. Setan kalau datang juga mengubah, tapi yang dirubah beda dengan Tuhan. Kalau Tuhan datang itu pasti selalu ada perubahan, di mana Tuhan akan selalu mengubah yang buruk menjadi baik ya. Yang baik diubah Tuhan lagi menjadi amat sangat baik ya, yang sempurna ya, jadi menjadi sempurna penuh dengan kemuliaan Tuhan. Nah, kalau setan itu mengubah dari yang baik menjadi buruk, dari buruk terus amat sangat buruk ya. Saudara-saudara, maka itu malam hari ini kita akan sungguh-sungguh kita berdoa ya, dan kita akan buka hati kita ya. Saya percaya saudara yang sakit pasti mengalami mujizat malam hari ini. Saudara yang mengalami kekurangan dalam segala hal, mungkin dalam ekonomi ya, mungkin saudara ada dalam pergumulan keluarga. Dengar saudara, Tuhan hadir mengubah hidupmu malam hari ini. Miracle is free, jadi mujizat itu gratis. Puji nama Tuhan. Saya minta dengan hormat Pastor Charlton Anton Junior malam hari ini berdoa untuk firman Tuhan. Haleluya, minta tolong mic-nya dibuka dan kita bersama-sama berdoa. Mari Pastor Charlton berdoa memimpin kita semua untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Silakan. Baik, Pak Paulus, Pastor Fendi, dan semuanya, selamat beribadah. Tapi sebelumnya mari izinkan saya mewakili kita semua untuk berdoa bersama-sama. Tundukkan kepala, kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan untuk kasih karunia-Mu dalam kehidupan kami. Setiap hari yang kami lewati, kami selalu melihat Engkau menopang, menolong, dan memimpin kehidupan kami. Dan kami berdoa ya Tuhan, kiranya ibadah kami pada malam hari ini diberkati oleh Tuhan. Ya Bapak, Engkau sertai kami, pimpin hamba-Mu, Bapak Gembala kami, Pak Paulus Ekodianto, yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Kiranya hati Tuhan ada pada hidupnya, hikmat ilahi, dan kalimat-kalimat sederhana memberkati kehidupan kami, sehingga kehidupan kami diubah oleh firman Tuhan. Saya percaya miracle is free, malam hari itu jadi kesembuhan, malam hari itu jadi pelepasan, terjadi perubahan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan kami bersyukur. Haleluya, amin. Amin, puji nama Tuhan. Nah, saudara-saudara, sekali lagi saya sukacita malam hari ini ya. Dan di sela-sela saya menyampaikan pemberitaan firman Tuhan, Anda bisa menulis permohonan doa ya,
ada di kolom chat ya saudara-saudara, mungkin juga yang di Facebook, saudara-saudara juga bisa menuliskan, nanti Pastor Fendi sebagai host kita malam hari ini akan memandu kita. Dan saudara-saudara, tidak usah takut ya, karena hari-hari ini memang sebetulnya menakutkan, tetapi ada Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, beberapa hari yang lalu saya banyak sekali menerima telepon, banyak sekali membimbing rekan-rekan kita untuk saya juga berdoa, baik itu doa pelepasan, baik itu doa yang supaya kesembuhan ya terjadi dan seterusnya, saudara. Dan ada banyak yang saya lakukan itu kemudian lalu saya simpulkannya. Bahkan tadi pagi saya melihat ada sesuatu yang menurut saya itu sebetulnya biasa, tetapi karena kita kurang dewasa di dalam kita memahami tentang iman, sehingga ketika persoalan itu terjadi, seringkali kita menghubung-hubungkan dengan setan, saudara. Jadi, apakah saya diguna-guna? Apakah saya disantet? Ya, apakah saya kena pelet? Apakah saya kena mantra? Apakah saya kena sesuatu yang buruk? Ya, saudara, saya mau katakan, kalau kita sudah mengerti akan kebenaran firman Tuhan, ya puluhan tahun saya pelayanan pelepasan ya, dan saya mengerti sifat-sifat teman-teman yang semestinya harusnya sudah dewasa ya. Dan dengar saudara, kalau kita menerima Tuhan Yesus, Roh Kudus ada dalam spirit kita ya, nanti akan kita jelaskan spirit itu apa ya. Kalau Roh Kudus tinggal di dalam batin kita, maka hidup kita ini menjadi terang ya. Kalau hidup kita ini terang, saudara bisa melihat wajah saya juga bisa melihat wajah saudara walaupun kita tidak bisa berhadapan-hadapan secara langsung. Secara virtual saya bisa melihat Ibu Hanaming. Ya, secara virtual saya juga bisa melihat Pak Roni, ya Pak Hani dari Bandung. Ya, saudara-saudara, ini semua karena adanya cahaya. Ya, saya bisa melihat Bapak Pendeta Petrus Ginanjar, saudara-saudara. Ya. Nah, itu semua terjadi karena kita ini adalah diterangi, dan pada waktu terang itu ada dalam hidup kita, maka terang itu mengalahkan kegelapan. Alkitab berkata, ya, aku memberikan kepadamu kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan bagi kita. Itu adalah kunci, saudara. Jadi kalau ada persoalan, saya tidak membela setan dan saya tidak berkata mari kita kasihani setan, ya. Berkali-kali saya bicara, iman itu membuat kita dari yang tidak punya iman, lalu iman kecil, iman sedang, iman besar, iman yang mengalahkan dunia. Saudara, pasti sudah bisa mengalahkan semua persoalan yang datang daripada kuasa kegelapan. Nah, maka itu saudara jangan minder, saudara jangan sedih hati, saudara jangan selalu menyalahkan orang lain. Justru malam hari ini kita koreksi, karena sifatnya Tuhan itu mau mengangkat kita, karena Dia datang, saudara bayangkan, enak-enak di surga, Dia turun ke dunia ini. Dia rela mati di atas kayu salib. Untuk apa? Untuk mencari saya, untuk mencari saudara. Untuk apa dicari? Ya, pada waktu kita percaya menyerahkan hidup kita kepada Tuhan, maka kita diangkat menjadi anak-anaknya Tuhan. Perhatikan, kalau kita menjadi anak Tuhan, saudara-saudara ya, itu artinya kita menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Tuhan. Setan pasti tidak akan berani ganggu-gugat atas kehidupan kita. Maka malam hari ini perikop judul firman Tuhan adalah sentuhan spirit, mengubah dari yang hina menjadi mulia. Saya akan share screen kita malam hari ini, saudara, dan kita akan bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan, ya. Saudara bisa lihat bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan itu hidup yang menghidupi kita semuanya. Puji Tuhan ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan, saya yakin dan percaya, saudara, maka tidak ada kuasa-kuasa dari apapun yang bisa mengalahkan kita. Di dalam kitab Hakim-Hakim, pasal yang ke-11, ayat yang pertama sampai yang ke-11, saya mau membaca untuk kita semuanya. Perikopnya berjudul Yefta dan Gilead. Ayat yang pertama, adapun Yefta orang Gilead itu adalah seorang pahlawan yang gagah perkasa, tetapi ia anak seorang perempuan sundal. Ayah Yefta ialah Gilead. Lalu istri Gilead melahirkan anak-anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta. Katanya kepadanya, engkau tidak dapat memiliki pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Maka larilah Yefta dan dari saudara-saudaranya itu dan diam di tanah Top. Di sana berkumpullah kepadanya
petualang-petualang yang pergi merampok bersama-sama dengan dia. Beberapa waktu kemudian Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yefta di tanah Tob, ayat yang ke-6. Kata mereka kepada Yefta, mari jadilah panglima kami dan biarlah kami berperang melawan Bani Amon, ayat yang ke-7. Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak? Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yefta, memang kami datang kembali sekarang kepadamu, ikutlah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead. Ayat yang ke-9, kata Yefta kepada tua-tua Gilead, jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu. Ayat yang ke-10, lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu. 11 bersama-sama kita baca, 1, 2, 3. Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Nah, saudara-saudara, malam hari ini kita akan belajar dari sebuah tokoh yang besar. Sebuah tokoh yang hidupnya semestinya hancur, hidupnya hina, saudara-saudara ya. Nah, kenapa hidupnya hina? Karena kalau saudara mengerti latar belakang dari Yefta ini adalah lahir dari seorang ibu yang, tadi Alkitab berkata di ayat yang pertama, dari seorang ibu yang nakal, ya, dari seorang ibu yang tidak semestinya dia lakukan itu, lalu melahirkan anak-anak bagi ayahnya, ya, ayahnya ialah Gilead, ayahnya daripada Yefta itu. Nah, saudara, karena di dalam hukum Israel itu berkata bahwa seorang anak yang lahir bukan dari istri yang sah itu adalah anak haram, ya. Dan seorang anak haram itu tidak mendapatkan ahli waris, ya. Dulu pernah saya khotbahkan tentang kutuk anak haram, ya. Jadi bagaimana melepaskan kutuk anak haram? Kalau ada di antara kita, ya, mungkin yang sering mengikuti Miracle SV sudah mendengarkan dan sudah tahu bagaimana caranya melepaskan kutuk anak haram, ya. Dan itu tidak terlalu sukar, saudara, karena Tuhan datang itu memberikan kepada kita tuh kemudahan-kemudahan, ya. Puji Tuhan, kalau Tuhan datang mempersulit keadaan kita, saya yakin itu bukan Tuhan yang kita sembah, ya. Sekali lagi, kalau Tuhan datang kepada kita dan membuat malah menjadi persoalan besar dalam hidup kita, yakin bahwa itu bukan Tuhan yang kita sembah. Tuhan yang kita sembah adalah selalu membuat kemudahan-kemudahan, selalu membuat terobosan-terobosan atas hidup kita, saudara. Seperti Yefta, ya, hidupnya sial, hidupnya hina-dina. Ibunya seperti itu, dia tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya, dan dikatakan dia adalah anak haram, tidak mendapatkan warisan dari orang tuanya, sehingga orang tuanya, saya tidak tahu kenapa dia mengusir, tetapi kitab tafsir berkata karena waktu itu terjadi kesulitan ekonomi, saudara-saudara, ya. Dan singkat ceritanya, maka Yefta ini setelah besar diusir oleh ayahnya, ya. Dan pada waktu diusir sudah tahu, ya, salahnya apa? Ya, seperti anak haram. Salahnya apa? Dia lahir, ya, tidak bisa memilih dari rahim siapa dia dilahirkan. Begitu pula orang tuanya tidak bisa memilih bayi yang akan dia lahirkan. Tetapi Yefta ini, ya, saudara, dalam kesialannya dia salah arah, ya, diusir dari rumah, dia hidupnya hina, ya. Lalu dia bergabung dengan perampok-perampok di tanah Tob, ya. Dan singkat ceritanya kalau sudah membaca kisahnya daripada Yefta ini, dia ternyata menjadi pemimpin dari perampok itu dan sangat ditakuti oleh orang-orang Israel waktu itu. Dan saudara, timbullah satu peperangan, ya, di mana orang-orang Israel harus melawan Bani Amon, ya, saudara. Dan karena waktu itu terjadi krisis kepemimpinan di Israel, ya, dan raja-raja, ya, sudah diganti dengan hakim-hakim, saudara. Jadi hakim-hakim
fungsinya menggantikan daripada raja-raja, krisis kepemimpinan. Maka tadi dikatakan tiba-tiba para penatua-penatua dari Gilead ini menjemput Yefta ya di tanah Tob untuk dibawa pulang untuk menjadi pemimpin atas mereka. Nah, saudara-saudara, saudara mestinya mengerti bahwa ini semuanya sepertinya ada sesuatu ya. Tuhan sedang mengerjakan sesuatu. Apa itu? Tuhan sedang mencelikkan mata kita semua. Tuhan sedang mencelikkan juga mata daripada Yefta ya. Ternyata yang disisihkan oleh dunia ya, yang diusir oleh keluarga, bahkan dikatakan hidupnya sial, tidak mendapatkan ahli waris. Mata Tuhan itu tertuju kepada orang yang hina, saudara-saudara ya. Mata Tuhan itu selalu mengawasi kepada orang-orang yang hancur hati. Maka itu malam hari ini mungkin ada di antara kita, ada yang merasakan hidupku kok seperti ini. Aku sudah berusaha tetapi suamiku selalu memandang sebelah mata. Ya, suami juga mungkin sudah berupaya, apalagi hari-hari ini kita menghadapi masa-masa yang sukar. Ya, ada pandemi melanda seluruh dunia. Lalu suka dibanding-bandingkan dengan orang lain. Lalu suami berkata, untuk apa aku hidup? Dan seterusnya. Dengar, saudara, kalau kita ada dalam anugerah Tuhan, ya, kita tidak meninggalkan Tuhan. Walaupun kita salah-salah sedikit, tetapi mata Tuhan tertuju kepada kita. Seperti mata Tuhan tertuju kepada Yefta. Dalam kehidupannya yang keliru, dalam pelariannya yang dia menjadi kepala perampok, ya, ternyata dipanggil. Dan dia, singkat ceritanya kalau saudara nanti membaca kisah-kisah selanjutnya, Hakim-Hakim pasal yang ke-11, 12 dan seterusnya, menjadi hakim-hakim, ya, menjadi hakim dan menjadi panglima perang yang gagah perkasa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, maka itu ya kita malam hari ini kita belajar. Kita kembali ke ayat yang kedua. Saya mau membaca ya ayat yang kedua, tapi saya akan tutup share saya ya supaya saya bisa melihat wajah-wajah saudara. Ayat yang kedua saya mau bacakan. Juga istri Gilead melahirkan anak lelaki baginya. Setelah besar anak-anak istrinya ini, maka mereka mengusir Yefta, katanya kepadanya, engkau tidak mendapat milik pusaka dalam keluarga kami, sebab engkau anak dari perempuan lain. Saudara-saudara, yang dialami oleh Yefta sebetulnya adalah orang yang hina, yang dicampakkan oleh keluarga, yang dipandang sebelah mata oleh dunia. Bahkan kaum Israel ya menganggap ini enggak ada harganya. Karena zaman dahulu ya namanya anak haram itu enggak memiliki ahli waris, tidak ada harganya, tidak boleh menjadi pemimpin ya, dan hidupnya harus dibedakan, dikucilkan daripada anak-anak yang tidak haram. Hidupnya menderita. Itu yang terjadi, saudara-saudara. Lalu ayat yang ketiga dikatakan di situ, maka larilah Yefta. Jadi setelah dia hidupnya mengalami kehancuran, dia ngerti dia keturunannya siapa. Ya, semua orang menghina dia. Dia melarikan diri dan rupanya pelariannya salah arah, saudara-saudara. Tapi sekali lagi di Hakim pasal yang ke-11 ayat yang ke-4 sampai yang ke-11, mata Tuhan tertuju kepada Yefta yang mestinya hancur, yang mestinya tidak memiliki masa depan, yang mestinya dia berkata habis hidupnya, ya, karena tidak ada kehormatan sama sekali. Apa sih kehormatannya sebagai seorang kepala perampok? Ya, apa sih kehormatannya yang didapatkan dari seorang preman ya, atau ketua preman? Ya, enggak ada harganya. Justru orang yang seperti ini ya di sisi lain ditakuti, tapi di sisi lain orang membencinya luar biasa. Tetapi dengar, saudara-saudara, mata Tuhan tertuju kepada Yefta. Dan hari ini saya mau katakan dalam nama Yesus, mata Tuhan tertuju kepada kita semua. Katakan sama-sama, mata Tuhan tertuju kepadaku. Ya, mari saudara tepuk dadamu berkata dengan saya, 1, 2, 3, mata Tuhan tertuju kepadaku. Ya, maka itu jangan berkecil hati. Jangan saudara menganggap hina hidup saudara. Dengar, saudara-saudara, di dalam ayat yang ke-6, ya, ayat yang ke-6, Alkitab berkata, kata mereka kepada Yefta, jadilah panglima kami
biarlah kita berperang melawan Bani Amon. Dalam keadaan yang terpuruk, tidak punya masa depan, tiba-tiba Tuhan memakai penatua ya dari Gilead ini menghampiri Yefta, menyentuh spiritnya dan berkata, marilah ya, kamu akan aku jadikan panglima perang bagi kami. Saudara-saudara, sentuhan spirit ini membuat Yefta hidupnya merasa berarti, walaupun dia berkata, sekarang setelah kamu merasa hampir kalah dengan Bani Amon, lalu datang kepadaku untuk bantuan kepadaku supaya aku menjadi pemimpin bagi kalian, ya. Dan nanti kalau aku menang melawan Bani Amon itu, apakah benar-benar kamu menjadikan aku pemimpin bagi kalian? Ya, singkat ceritanya seperti itu. Saudara, tapi kita tidak membahas itu saja. Yang saya mau bahas adalah ketika hati kita hancur, ya, ketika hidup kita hancur, ketika kita tidak punya lagi pengharapan, ternyata Tuhan itu menghampiri kita. Dia datang menyentuh jiwa kita. Ya, orang yang hidupnya hancur itu pasti jiwanya merana. Ya, orang yang hidupnya tidak punya masa depan itu pasti sensitif. Ya, pasti selalu salah sangka, saudara ya. Tapi Tuhan memakai para penatua, ya, dan mereka berkata, baiklah, aku akan menjadikan kamu pemimpin atau panglima bagi kami. Sentuhan jiwa ini, ya, membuat Yefta bangkit, ya, membuat Yefta hidupnya merasa berarti, saudara-saudara ya. Jadi malam hari ini, ya, saya akan share screen sekali lagi, ya, supaya kita mengerti ada apa di dalam jiwa. Jiwa itu bagiannya apa saja, saudara ya. Mari ya, sebentar, saya akan share screen kita ya. Mudah-mudahan saudara masih ingat ya, yang saya pernah khotbahkan, yang pernah saya paparkan di acara Miracle is Free ini tentang apa? Tentang jiwa manusia ya. Kalau saudara lihat ya di dalam slide itu, di situ ada namanya pikiran. Jadi di dalam jiwa itu ada pikiran, lalu ada perasaan, lalu ada kehendak. Ya. Di dalam pikiran, perasaan, dan kehendak, di tengah-tengahnya itu ada namanya batin manusia yang mengkoneksikan, yang menghubungkan antara pikiran, perasaan, dan kehendak. Batin ini bisa menimbang, batin ini, batin manusia, itu bisa memilih dan memilah. Ya, orang berkata atau Alkitab berkata, karena di dalam batin Tuhan memberikan kehendak bebas bagi kita. Perhatikan, ya, orang yang jiwanya, kata jiwa itu tadi ada 3 bagian, pikiran, perasaan, dan kehendaknya hancur, ya, belum tentu batinnya hancur. Ya, mungkin pikirannya kacau, ya, dia berkata, aku tidak ada harganya. Ibuku seorang pelacur, ya, dan aku sudah diusir dari rumah, aku dikeluarkan dari kasta keluarga, aku tidak diakui lagi, dan aku tidak mendapatkan ahli waris. Pikirannya berkata seperti itu. Perasaannya saya yakin dan percaya, perasaannya pasti malu, ya, pasti dia rendah diri, bukan rendah hati, ya, dan kehendak atau kemauannya ingin menjadi orang yang diakui, makanya dia bergabung dengan perampok-perampok, ya. Dan oleh kehendak Tuhan, ya, ini kehendak Tuhan, dia menjadi pemimpin perampok. Tapi ada satu yang tidak bisa disentuh, yaitu batin. Maka orang-orang tua tadi atau pemimpin-pemimpin, ya, dari orang Gilead tadi mendatangi Yefta, dia sentuh batinnya, dia sentuh jiwanya, ya, dan dia berkata, jadilah pemimpin atas kami. Pikiran, perasaan, kehendak mulai nyambung lagi. Dan dia berkata, oh, kalau begitu, aku ini masih dianggap orang. Kalau begitu, aku ini masih ada gunanya. Kalau begitu, aku ini masih berharga di hadapan keluarga, di hadapan bangsaku Israel. Perhatikan, saudara-saudara ya, mungkin hari ini engkau mengalami kekecewaan. Mungkin hari ini pikiranmu kacau. Mungkin hari ini perasaanmu hancur. Ya, mungkin hari ini ya kehidupanmu membawa saudara kepada kehendak, bukan kehendak Tuhan, tapi kehendak manusia. Tapi saya mau katakan, ada batin di dalam jiwa, pikiran, dan perasaanmu. Di situ ada Roh Kudus yang berkata kepada kita bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Ya, jadi dia sentuh kita, seraya dia berkata bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang penuh dengan kemuliaan Tuhan.
kalau saudara mengaminkan, ya, kalau saudara berkata bahwa ya, aku adalah anak Tuhan, ya, maka yang terjadi, ya, seperti di dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-3, ya, pasal yang ke-11, ayat yang ke-11, ya, saudara, saya akan tutup share screen saya, ya. Kita kembali kepada firman Tuhan, ayat yang ke-11, Alkitab berkata, maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Perhatikan, ya. Jadi ketika hati nurani atau batin itu disentuh oleh Tuhan, ya, seharusnya kita berubah seperti Yefta, ya. Tapi seringkali yang terjadi ketika firman itu datang kepada kita, ketika teguran itu datang kepada kita, ya, seringkali kita melawan kehendak Tuhan. Seringkali kita berkata, tidak bisa. Dulu kamu sudah pernah menghina saya, ya. Harga diriku sudah hancur. Tidak bisa, ya. Padahal Alkitab berkata, ya, kalau kita mau datang kepada Tuhan untuk berdoa, Alkitab menasihati kita. Mari kita saling mengampuni satu dengan yang lain. Kenapa kita harus mengampuni? Karena pada waktu kita tidak mengampuni, doa kita itu tidak didengar oleh Tuhan. Ya, ini Alkitab yang bicara. Jadi jiwa itu penting, ya. Pikiran, perasaan, kehendak, di tengahnya itu ada namanya batin atau spirit, ya. Spirit itu tinggalnya Roh Tuhan itu ada dalam spirit kita, ya. Pada waktu kita mengimani, maka spirit ini bisa mengontrol pikiran, perasaan dan kehendak, ya. Lalu timbul kemauan untuk berubah, ya. Ayat yang ke-11 tadi dikatakan, maka Yefta ikut para tua-tua Gilead, ya. Maka saudara dan saya malam hari ini ikut arahan Tuhan, tidak meninggalkan Tuhan, tetap percaya, tetap beriman, tetap memiliki pengharapan, ya, dan tetap mau berkata, yang sakit disembuhkan, yang miskin diberkati, yang mengalami letih lesu dan berbeban berat, Tuhan beri kemampuan, Tuhan beri kekuatan malam hari ini. Ketika Anda berkata, amin, saya berdoa dari tempat ini, ya, maka Tuhan akan menjamah kita. Tuhan akan memberikan mujizat malam hari ini, ya, dan mujizat saudara tidak perlu bayar, gratis, saudara-saudaranya. Kenapa? Karena itulah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Yang penting apakah kita mau berubah. Yang penting apakah kita mau mendengarkan suara Tuhan di dalam batin kita. Ya, hati-hati saudara, hari-hari ini ada banyak sekali orang bicara, Tuhan berkata kepada saya melalui penglihatan, melalui mimpi, melalui nubuatan. Saya tidak anti nubuatan. Saya tidak anti mimpi. Saya tidak anti penglihatan. Mungkin saya lebih mendapatkan itu daripada saudara-saudara. Tetapi Alkitab menasihatkan, ujilah itu, ya, karena nubuatan akan habis, ya, lalu penglihatan, ya, akan lenyap. Tetapi firman Tuhan itu akan tinggal tetap di dalam batin kita. Amin, ya. Kalau firman Tuhan ada tinggal dalam batin kita, maka respon yang pertama, mari kita berubah, ya. Mari kita berubah. Kalau kita berubah, maka Tuhan akan mengubah kita dari yang hina menjadi mulia. Ya, kita tidak perlu melihat masa lalu. Dulu saya pernah begini, ya. Dulu saya pernah main dukun. Dulu saya pernah main santet. Dulu saya pernah hidup. Tuhan tidak pernah melihat masa lalumu malam hari ini. Ya, karena Tuhan itu sekarang berdiri berjalan bersama dengan kita untuk pergi ke masa lalu, tapi untuk berjalan ke tuntun kita meraih seluruh janji. Yang kemudian yang mau seluruh janji Tuhan, lambaikan tangan saudara. Haleluya. Berikan tepuk tangan yang pilihan untuk Tuhan kita yang berjiwa, ditangkap atau tertangkap basah, diperhadapkan kepada Tuhan Yesus. Dan orang-orang Farisi, ahli-ahli Taurat berkata, menurut hukum kita, maka perempuan ini harus diraja batu sampai mati Tuhan. Ya, dan menurut Tuhan bagaimana ini? Yesus tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu dia menunduk dan mencoret-coret di tanah, enggak jelas dia sedang menulis apa. Ya, lalu Yesus berkata, barang siapa di antara kalian yang tidak berdosa, baiklah melempar batu yang pertama kali. Seringkali ini saya angkat di dalam khotbah-khotbah saya. Kenapa? Kan inilah kasih karunia. Ya,
Tuhan menyentuh jiwa, Tuhan menyentuh spirit kita, Tuhan menyentuh inner man kita. Ya. Lalu apa yang terjadi? Ya, di dalam Yohanes pasal yang ke-8 itu. Semua meninggalkan Yesus. Ya, kalau ada yang mengaku dirinya tidak berdosa. Hukum Taurat berkata, barang mengaku dirinya tidak berdosa, orang itu layak dilempar batu sampai mati. Bukan dirajam. Kalau dilempar itu hanya satu kali lempar begitu. Ya, kalau dirajam itu dilempari batu, jadi batunya banyak sampai mati, seperti Stefanus. Berarti kan, saudara, ya, semua orang meninggalkan perempuan itu. Ya, tinggallah dia dengan Yesus. Muncullah ayat yang ke-11. Ya, Yesus berkata, aku pun tidak akan menghukum kamu. Karena itu pergilah dan jangan berbuat dosa lagi dari sekarang. Perhatikan. Ya, spirit perempuan ini yang hancur. Oh, aku sudah ketangkep basah. Aku tidak punya harga diri. Habis hidup saya. Mati aku. Ya. Apa yang terjadi? Yesus menyentuh spiritnya. Yesus tidak berkata, berapa kali kamu berzina? Di mana saja? Kok bisa seperti itu? Kamu kan orang Yahudi, mestinya nggak boleh begitu. Tidak ada penghakiman. Yesus menyentuh batin perempuan itu dan berkata, aku pun tidak menghukum kamu. Orang yang dalam keadaan tertekan, takut kena hukuman, takut kena rajaman batu, tiba-tiba ada satu perkataan, ya, aku pun tidak akan merajam batu kepadamu. Karena itu mulai hari ini kamu jangan berbuat dosa lagi dan pergilah. Perhatikan, ternyata perempuan ini adalah siapa? Maria Magdalena. Sudah perhatikan, ya. Ada satu perubahan yang luar biasa ketika kita menyerahkan bukan hanya jiwa kita, tetapi batin kita kepada Tuhan. Tuhan sanggup mengubah kita dari yang hina menjadi mulia. Bahkan mungkin ada di antara kita yang sakit, ya, sakit apapun, termasuk virus COVID-19. Jangan jumawa juga. Ada banyak orang jumawa. Oh, enggak apa-apa, yang penting iman. Aku usir virusnya. Ya, saudara bisa usir. Persoalannya apakah virusnya pergi atau tidak? Itu masalah. Ya kan? Kita harus punya hikmat. Tetapi kalau Roh Allah tinggal di dalam batinmu, maka Dia akan memberitahu kepada kita supaya kita gunakan hikmat kita. Ya, itu dalam kita hidup di tengah-tengah pandemi ini. Di dalam keuanganmu juga barangkali. Ya, Tuhan akan pakai Roh Kudus untuk menasihati kita. Jangan kredit ini, kredit, hidup dari kredit. Ya, nanti saudara jadi setan kredit. Seperti judul film. Ya, enggak ada hikmat. Kalau sudah utangnya banyak baru nyalahkan Tuhan. Tuhan, bukankah saya sudah melayani? Bukankah saya sudah doa pelepasan? Bukankah saya sudah doa puasa dan seterusnya? Ya, yang tidak punya hikmat itu akan jatuh dalam berbagai macam bencana. Saudara. Maka itu ketika firman Tuhan datang kepada kita, Roh Kudus menasihati kita, menyentuh spiritmu. Mari kita mau berubah seperti Yefta. Ya sudah, kalau kamu memang mau mengangkat aku jadi pemimpin untuk bangsa ini, tapi gini ya, nanti kalau aku benar-benar bisa mengalahkan Bani Amon itu, ya, apakah bisa aku pegang perkataanmu? Ya, bahasa lainnya berkata seperti itu. Ya, dan para tua-tua dari Gilead berkata, ya, demi Tuhan, aku akan lakukan apa yang sudah aku katakan kepadamu. Singkat ceritanya, dari yang hina, keturunannya orang yang nggak jelas, hidupnya diusir, nggak punya masa depan, jadi panglima, jadi hakim bagi Israel. Ya, hidupnya diberkati. Begitu pula Maria Magdalena, mestinya dia mati, dirajam batu, tapi Yesus sentuh jiwanya, dia berubah. Dia tidak balik lagi kepada masa lalunya. Dia tidak berkata, oh dulu aku begini, oh tidak. Ya, lalu dia berjalan ke depan, ya bersama-sama dengan Tuhan, bahkan menyaksikan Yesus mati di atas kayu salib, ya. Dan hari yang ketiga pun dia juga datang ke kuburnya Yesus, ya. Dia mengalami kuasa kebangkitan itu, saudara-saudara, ya. Maka malam hari ini, ayo, bukan hanya jiwa, saya mau berkata, kalau jiwa mah gampang, ya. Saudara nyanyi nyembah Tuhan merinding-merinding, oh ada urapan ini, ada urapan itu jiwa. Ya, kalau saudara mau tahu
bagaimana ada setan atau tidak ada setan. Malam-malam jam 12 sudah datang ke kuburan, kan merinding-merinding. Saya takut itu jiwa. Saudara, Yesus tidak main di jiwa. Yesus main di spiritmu. Amin. Kekristenan bukan bicara tentang merinding-merinding. Kekristenan bukan bicara, kok ini bulu kudukku ini berdiri. Kekristenan bukan bicara bulu kuduk. Ya, kekristenan bicara spirit. Spirit ini kalau saudara asah spiritmu, ya, saudara, dari dalam hatimu, ya, dari dalam inner man-mu, dari dalam spiritmu. Alkitab bahasa Indonesia berkata, dari dalam hatimu, bahasa yang betul adalah dari dalam spiritmu akan mengalir aliran air kehidupan. Haleluya. Biarlah pemberitaan firman Tuhan malam hari ini yang singkat ini, yang sederhana ini. Raya kita berkata, kenapa sih ada pandemi? Kenapa sih sudah keluarga? Kenapa suamiku, istriku kok begitu? Kenapa anakku begitu? Ya, enggak ada penyesalan seperti itu. Lihat ke depan dan berkata, ya Tuhan, aku mau bangkit seperti Yeftah, menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Memang aku berhasil, sepertinya aku hina, tetapi Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau sanggup mengubah kehinaanku menjadi mulia, sebab aku ini adalah aku yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Amin. Jangan mau ditipu sama setan. Dikit-dikit setan, dikit-dikit setan, dikit-dikit santet, dikit-dikit pelet, dikit-dikit kuda-guna. Kalau itu yang sudah tanamkan di dalam jiwamu, ya, saudara tidak akan pernah mengalami namanya sukacita, ketakutan terus. Pergi ke mall, jangan-jangan ada orang hipnotis saya. Jangan-jangan ada orang saya. Sudahlah, terang itu pasti akan mengalahkan kegelapan. Amin. Persoalannya adalah hiduplah dalam spirit ilahi. Ya, Roh Kudus akan tuntun kita semuanya terus berjalan ke depan, ya, menggapai dan mencapai seluruh janji Tuhan, ya, sebelum kita dipanggil pulang ke rumah Bapa, ya, kita akan mengalami anugerah Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya. Bapa, kami mengucap syukur, biarlah firman yang sederhana ini membuat kami mengerti Engkau sanggup mengubah, dan pada waktu Engkau mengubah, bukan tubuh kami yang Engkau ubah, bukan roh kami yang Engkau ubah, bukan juga jiwa kami yang Engkau ubah. Tuhan memulai dari dalam spirit kami. Pada waktu spirit kami diubah, maka jiwa, tubuh, dan roh kami juga berubah dari yang hina menjadi luar biasa, mulia, dan menjadi pemimpin, siap diberkati, dan siap menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. 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 Puji nama Tuhan. Saya serahkan kepada host, ya. Silahkan apakah ada pertanyaan-pertanyaan atau ada yang mau didoakan. Saya serahkan kepada Pendeta Fendi Samsudin. Ya, terima kasih. Saya membacakan yang dari Zoom, dari Ibu Rosalina Linda. Mohon kesembuhan untuk kami sekeluarga, terlebih khusus anak kami yang bernama Bonifasius. Semoga segala roh jahat yang mengganggu kami dihancurkan oleh Tuhan Yesus. Oke, Ibu Rosalina Linda, ya. Ibu punya anak namanya Bonifasius, diganggu roh jahat, keluarga juga diganggu roh jahat. Kita berdoa, ya. Tadi saya berkata, kita itu terang, roh jahat itu gelap. Tidak mungkin roh jahat menang dengan terang, tidak mungkin, ya. Kita itu adalah anak-anak Allah yang penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lukas 10 ayat 19, Ibu, ya, itu catat dan hafalkan. Tuhan Yesus memberi kuasa kepada kita untuk menginjak ular dan kalajengking dan menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang membahayakan bagi kita. Kata tidak ada yang membahayakan itu misalnya, ya, ini sebuah kesaksian, ya, sebelum ke yang lain, ya.
supaya Ibu Rosalinda ini ya imannya mulai bangkit ya, karena sudah saya doakan sebetulnya di acara di Betani Jakarta ya kemarin ya. Tapi Ibu perlu mengerti bahwa sebetulnya Tuhan itu memberi kepada kita ini kuasa ya. Saya mau berikan kesaksian. Ibu saya waktu nginjil bersama-sama dengan kami, dengan almarhum ayah kami, ya itu digigit apa namanya skorpion. Skorpion itu apa namanya? Kalajengking yang gede itu ya. Bukan digigit tapi disengat. Itu menurut hitungan dokter itu pasti sudah game over ya. Itu besar warnanya, itu hitam kebiruan, biru kehitaman, ya. Tapi oleh penginjil yang waktu itu membimbing keluarga kami, hanya dikasih minyak gosok dan dalam nama Yesus, enggak kenapa-kenapa. Tidak ada yang membahayakan bagi kamu. Enggak bengkak, enggak kenapa-kenapa. Ya, ibu saya ditanya sama ayah saya, sakit apa enggak? Oh enggak, cuman gatel-gatel. Nah, jadi itu tidak membahayakan. Jadi saudara-saudara jangan takut sama iblis, termasuk Ibu Rosalinda ya. Tuhan sudah bebaskan. Yang penting katakan bahwa Bonifasius sudah sembuh, tidak diganggu setan. Dan juga keluarga hancur, keluarga dipulihkan Tuhan. Saya akan berdoa buat Ibu Rosalina. Dalam nama Yesus kami berdoa buat Ibu Rosalina Linda. Dia memiliki anak yang bernama Bonifasius. Tuhan, mari kami berdoa supaya Tuhan bebaskan dari cengkeraman kuasa jahat. Dalam bentuk apapun yang mengganggu anaknya, demi nama Yesus. Demi nama Yesus, terlepas, terbebas. Dan Roh Kudus menaungi. Kuasa pelindungan darah Yesus melindungi. Juga keluarga daripada Ibu Rosalina Linda. Tuhan, izinkan hari-hari ini mengalami sesuatu yang tidak baik. Tapi Tuhan pulihkan, karena firman ini mengerjakan. Terima kasih Bapak. Dalam nama Yesus, mujizat terjadi. Miracle is free. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ada yang lain, Pak Pendeta Fendi? Ya, dari Ibu Yeni nih, Pak. Mohon doanya untuk saya dan keluarga saya, suami dan anak, supaya nanti hasil tes COVID negatif semua dan diberi kesehatan selama isolasi mandiri. Siap. Saya mau tunjuk teman saya, Bapak Pendeta Petrus Ginanjar. Doakan Ibu Yeni dan keluarga, terutama Bu Yeni itu tes positif COVID, Pak Pendeta Petrus Ginanjar, tapi suaminya tidak dan anak-anaknya tidak ya. Dan nanti tanggal 10 mereka akan tes lagi. Kita berdoa supaya hasilnya negatif ya. Hanya OTG saja, gitu ya. Ya. Mari Ibu Yeni aja ya Pak. Ibu Yeni yang kita doakan, tapi juga suami dan 2 anaknya kita doakan juga. Ya. Puji Tuhan. Mari Pak Pendeta. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Roh Kudus, kami mengucap syukur, kami percaya sesuai dengan firman-Mu, doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Kami percaya Engkau telah membenarkan setiap kami, juga Ibu Yeni yang saat ini juga rindu didoakan untuk sakit penyakitnya. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan kuasa bilur Tuhan Yesus, segala penyakit OTG COVID dipatahkan dalam nama Yesus. Kami percaya Bu Yeni sembuh, sehat. Juga untuk suami dan anak-anaknya semuanya sehat. Waktu tes kembali mereka negatif dalam nama Yesus. Yes. Terima kasih, semua apa yang dimakan, diminum, semuanya adalah proses untuk pemulihan kesehatannya. Amen. Terima kasih Bapak. Saya mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Bu Yeni imani ya, sembuh ya. Dan saudara begini ya, semua peserta ibadah malam hari ini, baik yang ada di Zoom ataupun di Facebook, saya pesan ya, orang kena positif corona itu jangan saudara hakimi ya, karena itu ya siapa sih yang mau sakit seperti itu, dan itu bukan karena berdosa atau karena kena setan, enggak saudara. Justru ya kita harus dukung ya. Karena kemarin saya dengar ya ada orang sakit lalu malah dijauhi gitu ya. Malah dia stres, kasihan ya, dan malah masuk rumah sakit begitu ya. Nah, tadi saya juga sudah bicara dengan Bu Yeni ya, Ci Yeni ya, dan saya yakin dan percaya nanti tanggal 10 ya tesnya negatif ya, dan keluarga ini
diberkati oleh Tuhan. Nanti miracle istri berikutnya dia akan memberikan kesaksian bersama dengan suaminya. Haleluya, puji Tuhan. Lanjut, Pak Pendeta Fendi. Ya, saya bacakan dari Facebook, dari Bu Serafin, Shalom Pastor, bantu doa untuk pernikahan saya, dan Naga Borda untuk WNA dapat dibuka kembali, mendapatkan e-visa dari Pakistan ke Indonesia. Kemudian dari Pak Anton Lee, bantu doa untuk keluarga saya supaya dikasih kesehatan. Amin. Oke, puji Tuhan. Saya minta Pak Pendeta Villa dari Bogor berdoa buat Ibu Serafin, ya, supaya Ibu Serafin ini yang di Facebook, ya, supaya proses pernikahannya dengan Calon pria suami. pujaan hatinya, ya, dari Calon Pakistan ini memberikan kelancaran semuanya. Mari Bapak Pendeta Villa silakan berdoa buat Ibu Serafin. Haleluya. Oke, baik, kita berdoa. Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus kami sehati sepakat kepadamu, kami berdoa buat Ibu Serafin yang saat ini sedang dalam merencanakan untuk melanjutkan acara pernikahannya dengan calonnya yang masih ada di luar negeri. Tuhan, seluruh pengurusan untuk persiapan pernikahan, surat-surat yang dibutuhkan untuk visa atau yang lain-lainnya, Tuhan tolong campur tangan supaya semuanya boleh selesai dan boleh berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, Engkau tolong biar semua apa yang dipersiapkan itu biar Tuhan campur tangan dan semuanya boleh terselesai dengan baik dan nama Tuhan saja dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga, kami mengucap syukur dan berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Pendeta Villa. Berikutnya tadi Pastor Fendi bilang ada Pak Anton Lee, ya, minta didoakan supaya keluarganya dikasih kesembuhan. Saya minta Pendeta Rudi Wijaya, ya, berdoa buat Pak Anton Lee, ya. Mana Pak Pendeta Rudi Wijaya? Tadi saya lihat. Tolong ya, Pak Pendeta Rudi Wijaya tolong doakan Pak Anton Lee supaya keluarga dari Pak Anton Lee ini diberikan kesehatan oleh Tuhan. Mari silakan berdoa Pak Rudi Wijaya. Mari kita satukan hati. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini, di mana kebenaran firman Tuhan membangkitkan iman percaya kami. Terlebih lagi khususnya untuk Pak Anton Lee, kami percaya ketika dia memanggil nama Yesus, ketika dia berseru kepada Tuhan Yesus Kristus, maka mujizat Tuhan terjadi di dalam kehidupan keluarga Pak Anton Lee, istri dan kedua anaknya. Biarlah urapan Tuhan turun pada malam hari ini, tutup bungkus dengan kuasa darah Yesus Kristus. Kami percaya mujizat Tuhan terjadi pada malam hari ini karena imannya, spiritnya telah dibangkitkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan kasih anugerah Tuhan melimpah-limpah di dalam kehidupan keluarga Pak Anton Lee. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pendeta Rudi Wijaya. Terima kasih Pak. Pendeta Fendi, ada yang lain? Sudah Pak, sementara sudah. Sementara sudah habis, ya, tidak ada yang didoakan. Mungkin ada yang mau didoakan langsung, ya, malam hari ini. Ada yang ada pergumulan, silakan. Di Yang Zoom ada di sudah di unlock, ya, sudah bisa unmute sendiri. Ya. Silakan, ya. Yang di Zoom sudah bisa angkat tangan kalau ada yang mau didoakan, ya. Tapi kalau tidak ada, ya harus dipaksa. Saya ingin menyapa Ibu Hanaming dari Bali. Bali, ya Bu, Ibu Hanaming. Tolong dibuka. Bisa di unmute Bu Hana. Ya, mute. Oke, Ya. sudah. Iya. Shalom. Shalom Ibu Hanaming. Puji Tuhan. Pak Paulus dan shalom teman-teman semuanya. Ya, shalom Ibu. Puji Tuhan. Gimana Ibu? Di Bali baik-baik? Puji Tuhan. Baik-baik. Ya. Nah, luar biasa.
Kok beda fotonya dengan yang di ini, Bu? Dengan yang di WA beda ya? Foto siapa? Fotonya Ibu. Rambutnya mungkin ya. Itu foto bulan lalu. Foto bulan lalu. Oke, ya mari saudara kita berdoa buat Ibu Hana supaya dalam anugerah Tuhan terus dan Tuhan akan memimpin beliau dan memberkati apa yang dia kerjakan, Tuhan buat berhasil beruntung. Kita berdoa buat Ibu Hana. Bapak, kami berdoa buat Ibu Hana Ming. Kami menyerahkan kehidupan beliau dalam tangan-Mu. Tuhan tuntun, Tuhan pimpin, Tuhan pelihara. Dan terus apa yang menjadi pergumulan daripada beliau, Tuhan beri jalan keluar. Dalam nama Yesus, kesehatan yang sempurna jadi milik beliau. Dan kami percaya semua keturunannya diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih Pak Paul. Sama Bu, puji Terima Tuhan. Puji Tuhan. Ya, karena sudah habis, saudara, saya minta semuanya ya kita berdoa. Saya mau berdoa terlebih untuk hari-hari ini ya, Pastor Fendi ya. Saya minta waktu untuk sama berdoa semua ya, supaya Tuhan memberkati segala usaha dan pekerjaan kita ya. Saya tadi baru saja mendapatkan bocoran dari teman saya pengusaha hebat ya, dia berkata hari-hari ini ke depan tidak mudah ya untuk berusaha, untuk berbisnis ya. Ada banyak komponen-komponen yang hari-hari ini mengalami kelumpuhan ya, dia bilang ya, tetapi saya berkata orang yang mengandalkan Tuhan tidak pernah dikecewakan ya. Amin. Pasti akan diberkati ya. Seperti tadi Yefta yang hina saja diangkat Tuhan jadi mulia ya. Jadi kita tidak usah takut. Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang luar biasa. Mari semua angkat kedua tangan ya, saya mau berdoa semua. Haleluya, haleluya. Bapa dalam surga, Tuhan melihat tangan-tangan yang terangkat yang hari ini ada di hadapan kami hamba-Mu ya, walaupun kami hamba-Mu tidak bisa langsung berjumpa dengan mereka. Kami hanya bisa melihat secara virtual, tetapi Engkau menjangkau mereka semuanya. Bapa, dalam nama Yesus, kalau Yefta yang hancur, yang tidak punya masa depan saja, Tuhan perhitungkan, Tuhan angkat, Tuhan jadikan mulia. Kami berdoa buat sahabat-sahabat kami yang mengangkat kedua tangannya. Tuhan berkati di masa-masa sulit ini. Bedakan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ada perbedaan yang nyata dalam nama Yesus. Kedua tangannya diurapi, diberkati Tuhan. Sehingga setiap yang dikerjakan dengan kedua tangannya ini, Engkau buat berhasil dan beruntung. Dilalukan Tuhan daripada yang jahat. Dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa. Haleluya. Bersama dengan saya berkata. Haleluya. Amin, 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 amin. Puji Tuhan. Ya, sudah ada Pak Roman dari Bandung, Ibu Karisa, Ibu Tini. Wah, Ibu Tini juga ada ini, Ibu Tini. Selamat datang Ibu Tini. Puji Tuhan. Oke ya, karena sudah selesai ya, saya kira cukup. Kita akan berjumpa lagi di Kamis yang akan datang ya, dalam acara Miracle is Free dalam tema yang lain. Saya kembalikan kepada Pastor Fendi. Oke, terima kasih buat teman-teman. Nanti minggu depan kita akan berjumpa kembali di hari Kamis. Sebelum kita akan berfoto, mengambil foto yang di Zoom, mungkin bisa dibuka ya videonya. Kita akan mengambil foto sama-sama. Ya. Oke, semuanya disiapkan. Oke, sudah siap. Saya hitung dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Cheese. 1, 2, 3 sekali lagi. Cheese. Oke, terima kasih semuanya. Sampai jumpa di Kamis mendatang dalam acara ibadah Miracle is Free. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. God bless. Terima kasih Pak Paulus. Pak Petrus, Sama-sama. Tuhan berkati. Puji Tuhan, Pak Roman. Haleluya. Pak Vila, Pak Petrus Ginanjar, puji